Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all, so today in this meeting kita akan membahas tentang kata rujukan dan juga making inference atau membuat kesimpulan dari suatu teks gitu ya. Jadi fokus kita kali ini adalah reading skill, dimana kalian nantinya akan berlatih juga untuk mengerjakan soal reading di akhir gitu ya. Di modul sebenarnya ada 3 materi, yaitu word reference, kemudian ada inference, dan terakhir itu ada skimming strategy. Skimming strategy atau skimming teknik yang digunakan untuk menemukan mini idea. Tapi untuk yang skimming strategy itu nanti tidak saya bahas, tetapi langsung nanti silahkan mencoba soalnya aja gitu ya, karena di semester kemarin kita sudah sempat membahas juga skimming strategy ini untuk menemukan main idea gitu ya. Saya kira sudah paham. Jadi kita di sini fokusnya adalah 2 ini aja, word reference dan juga making inference gitu. Oke, jadi kita masuk materi yang pertama, yaitu word reference atau reference words ya. Jadi kata rujukan itu adalah kata yang merujuk atau menggantikan kata yang sudah ada di atau sudah dibahas di kalimat sebelumnya atau di kata sebelumnya. Reference words ya, kata rujukan itu bisa menggantikan atau merujuk pada kata, bisa juga merujuk pada frase gitu ya. Gunanya apa reference word ini? Adalah agar tidak terjadi pengulangan kata gitu ya. Kita langsung ke contohnya di sini. Untuk di sini teksnya ada beberapa kata yang dicetak tebal, ada it, ada they, ada this ya. Jadi ketiga kata ini nanti kira-kira merujuk ke apa gitu ya. It yang pertama dulu, kira-kira merujuk pada apa? Kita kalau seperti ini kita langsung menuju ke kalimat sebelumnya ya. Jadi New Zealand is becoming an increasingly popular destination for overseas visitors. Jadi New Zealand ini menjadi destinasi yang sangat populer untuk pengunjung dari seluruh dunia gitu ya. It attracts tourists and people on business, but the vast majority come as students. Ya, jadi ini menarik wisatawan dan orang-orang yang sedang berbisnis ya, tetapi sebagian besar yang datang ke situ adalah pelajar. Nah, kira-kira it-nya tadi merujuk ke siapa? Ya, yang menarik turis dan orang dalam bisnis itu siapa? Adalah New Zealand-nya, ya kan? Berarti it refers to New Zealand gitu. Ini untuk contoh yang pertama. Kemudian untuk yang kedua yang tidak tebal adalah kata they. Nah, kira-kira they ini merujuk ke siapa atau apa? Oke, berarti kita langsung ke kalimat sebelumnya ya. Mulai dari tadi, it attracts tourists and people on business, but the vast majority come as students gitu ya. Jadi tadi New Zealand tadi menarik wisatawan dan orang-orang yang berbisnis, tetapi sebagian besar yang datang adalah sebagai pelajar gitu ya. And mostly from Asian countries, sebagian besar dari negara-negara Asia. They stay for anything from a few weeks to a few years or more, studying at language school and college university. Ya, jadi sebagian besar dari negara-negara Asia, mereka tinggal selama beberapa minggu hingga beberapa tahun atau lebih belajar di sekolah bahasa atau di language schools, perguruan tinggi atau universitas gitu. Nah, kira-kira D-nya ini ke siapa merujuknya? Merujuknya adalah yang tinggal berminggu-minggu atau bertahun-tahun untuk belajar siapa? Adalah students gitu ya. Jadi they refers to students ya. Jangan lupa studentnya harus pakai S karena they di sini kan penanda jamak ya. Berarti menggantikan hal yang jamak juga. They menggantikan students. Kemudian kata yang cetak tebal atau frase yang dicetak tebal berikutnya adalah this
factors. Jadi these factors ini menggantikan siapa? Berarti faktor-faktor kan? These factors. Faktor-faktornya apa aja? Kita langsung ke kalimat sebelumnya gitu. Jadi New Zealand can offer good homestay accommodation, a clean and beautiful environment, and reasonable cost of tuition. Ya, jadi Selandia Baru dapat menawarkan akomodasi homestay ya, tempat tinggal yang baik, lingkungan yang bersih dan indah serta biaya sekolah yang masuk akal, terjangkau gitu ya. Berarti faktor-faktornya adalah itu tadi, ada accommodation, ada clean and beautiful environment, and reasonable tuition ya. Oke, kemudian kita mencoba ya memilih reference word yang tepat untuk menggantikan kata yang di garis bawah ya. Di sini ada contoh. Yang pertama, Professor Edwards has been lecturing for 16 years. Jadi yang di garis bawah adalah Professor Edwards. Jadi kira-kira kalau diganti dengan kata ganti, kira-kira yang tepat adalah he, it, or they. Ya, yang tepat adalah he ya, karena di sini Professor Edwards satu orang dan dia sebagai subjek dan dia juga laki-laki, berarti dia dapat digantikan dengan kata ganti he gitu. Kemudian overseas students often find university course difficult. Ya, jadi mahasiswa luar negeri itu sering mengalami kesulitan dalam perkuliahan gitu ya. Kira-kira overseas student ini dapat digantikan dengan kata ganti apa? Ya, overseas students. Di sini letaknya sebagai subjek, ya kan? Dan dia students-nya jamak, berarti dapat digantikan dengan kata ganti iya, they ya. Kemudian yang ketiga, his car has broken down again, ya. Ini sebagai subjek dan his car berarti benda, kan? Jumlahnya hanya satu, berarti bisa digantikan kata ganti it. Kemudian, ya ini adalah tips ya bagaimana kalian bisa menjawab atau mengenali reference words ya. Yang pertama, subject or object reference words. Jadi, kalian perhatikan yang digantikan itu letaknya sebagai subjek atau sebagai objek gitu ya. Untuk contohnya di sini, Smith works with Jones every day ya. Nah, kalau kita ingin menggantikan Smith-nya, karena Smith-nya ini ada sebagai subjek, ya, berarti dia digantikan dengan kata ganti he, ya. Kemudian kalau kita ingin menggantikan kata Jones di sini, karena John-nya di sini letaknya sebagai objek, berarti kita menggantinya dengan him, gitu ya. Jadi menjadi Smith works with him every day, gitu. Jadi kita harus memperhatikan letak yang digantikan, kata yang digantikan itu tadi, apakah sebagai subjek, apakah sebagai objek gitu. Kemudian yang kedua, beberapa singular nouns yaitu menggunakan reference word. Jadi beberapa kata benda tunggal itu digantikan oleh kata benda jamak gitu ya. Untuk contohnya di sini ada a teacher. Di sini kan a teacher itu sebagai kata benda tunggal ya. A teacher should always be prepared. Jadi seorang guru harus selalu siap. They should also be punctual ya. They. Nah, di sini kan they-nya ini plural kan, padahal they ini menggantikan gurunya. Ya, berarti kadang-kadang seperti itu ya, walaupun di depan kata yang digantikan itu tunggal ya, nanti kata yang menggantikan bisa juga jamak atau bisa juga sebaliknya itu ya, jadi kalian harus hati-hati. Kemudian yang ketiga ada the dummy subject ya, jadi dummy itu palsu atau bayangan gitu ya, jadi sebenarnya itu hanya subjek sebagai kata bantu gitu. It doesn't refer back to anything specific. Jadi tidak menggantikan atau tidak merujuk pada segala sesuatu. Ya, this is called the dummy subject gitu. Jadi tidak merujuk ke kata yang lain, tetapi ini digunakan untuk kata bantu aja. Misalkan, it is commonly accepted that people with a higher education generally work in higher paid jobs. Secara umum ya,
diterima bahwa orang dengan pendidikan tinggi umumnya bekerja dengan pekerjaan dengan bayaran yang lebih tinggi gitu. Nah, di sini tidak merujuk ke kata apapun ya, jadi hanya sebagai kata bantu, general situation itu aja gitu ya. Jadi kalian juga harus berhati-hati, kadang it itu tidak menggantikan sesuatu. Misalkan it will be rain gitu ya. It-nya ini menggantikan siapa? Tidak menggantikan siapapun ya, karena digunakan untuk menyatakan cuaca atau situasi tertentu gitu. Oke, di sini ada contohnya ya. Kalian bisa mengidentifikasi apakah kata yang dicetak tebal ini reference atau dummy subject gitu. Oke, untuk contoh yang pertama, look at those clouds, it's going to rain. Ya, kira-kira it-nya ini dummy atau reference words ya. Seperti tadi saya jelaskan, it will be rain ya. It ini tidak merujuk ke apapun, ini digunakan untuk menyatakan situasi tertentu gitu. Jadi ini adalah it di sini adalah a dummy subject gitu. Untuk nomor 2, homework is essential ya. PR itu adalah hal yang penting. It allows students to review work they have studied in class. It di sini it merujuk pada yang allows students to review work they have studied in class adalah homeworknya. Berarti it di sini adalah sebagai reference word gitu. Oke, untuk yang ketiga, admittedly, student depression is hard to investigate as few people are willing to talk openly about it. Jadi memang ya, depresi mahasiswa itu sulit untuk diselidiki karena hanya sedikit orang yang mau membicarakannya atau mengungkapkannya secara terbuka. Gitu ya. Jadi it ini kira-kira merujuk ke siapa? Ya, merujuk ke depression-nya kan? Berarti it di sini adalah sebagai reference word, bukan dummy subject gitu. Kemudian nomor 4, it can take up to 4 years to complete the degree. Ya, jadi membutuhkan kira-kira 4 tahun untuk menyelesaikan kuliah atau mendapatkan gelar sarjana. Gitu kan? Berarti it di sini tidak merujuk ke siapapun ya. Berarti ini adalah a dummy subject. Kemudian Otago is a very popular university. Ya, jadi Otago adalah universitas yang sangat populer atau sangat terkenal. It was the first university in New Zealand. Jadi, ia adalah universitas nomor 1 di New Zealand. Berarti it di sini kan refer to Otagonya. Berarti it di sini adalah sebagai reference word gitu. Oke, ya, jadi itu tadi adalah kilas sedikit ulasan tentang reference words yang sebenarnya sudah kita bahas di semester lalu juga. Nah, sekarang kita masuk ke inference ya. Jadi inference itu apa? Jadi inference itu adalah teknik menemukan jawaban ya dari petunjuk yang ada dalam suatu teks ya, daripada menemukan secara langsung. Jadi pesannya itu implisit ya, tidak terlihat, tidak eksplisit gitu. Nah, misalkan ya untuk contohnya, if an effect is seated in the passage, an inference question might ask about its cause. Ya, jadi misalkan ada efek yang dijelaskan di dalam suatu teks. Nah, pertanyaannya nanti mungkin tidak menanyakan efek itu tadi, efeknya apa, tetapi kira-kira kalian menganalisa yang menyebabkan ini terjadi itu apa, penyebabnya itu apa. Jadi kalian menangkap pesan-pesan secara implisit ya, yang tidak diungkapkan secara langsung oleh penulis di dalam teks itu gitu. Kemudian bisa juga untuk contohnya, misalkan ada suatu perbandingan, hal yang satu dibandingkan dengan hal yang lain ya. Nanti pertanyaannya mungkin seperti ini, apa yang mendasari perbandingan itu ya. Jadi kalian harus menganalisa kira-kira yang digunakan untuk membandingkan ini tadi apa gitu. Ya, jadi kalian harus memikirkan tidak hanya apa yang diungkapkan secara terbuka atau eksplisit, yang ditulis secara
lengkap oleh penulis, tetapi juga implikasi-implikasi atau hal-hal tersirat ya yang logis dari teks tersebut gitu ya. Itu adalah sekilas tentang inference. Oke, dan biasanya inference ya, kalau menanyakan inference itu kalian bisa mengenali dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Misalkan contohnya, which of the following can be inferred about X misalkan. Ya, jadi manakah dari pernyataan berikut ini yang dapat disimpulkan tentang X, tentang suatu hal ini gitu. Jadi kalian harus menyimpulkan. Kemudian the author of the passage implies that X bla 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 ya, menyiratkan ya, author ini atau penulis ini menyiratkan bahwa X ini kenapa atau apa gitu. Kalian harus menganalisa. Begitu juga ini ada contoh lain, it is implied in the passage that bla bla bla. It can be inferred from the passage that bla bla bla. It is most likely that what probably happened. Jadi apa yang mungkin terjadi atau apa yang mungkin akan terjadi gitu. Jadi kalian intinya itu disuruh menganalisa ya pesan-pesan yang tersirat ya gitu. Nah, kemudian caranya kalian bisa menjawab ini itu gimana? Kalau inference disuruh menjawab tentang inference atau membuat kesimpulan dari suatu teks ya. Yang pertama, you can choose a keyword in a question. Jadi kalian pilih kata kunci yang ada di pertanyaan. Kira-kira yang ditanyakan ini apa? Ya, misalkan what can be implied from the message sent by John. Ya, di sini kan ada apa yang bisa disimpulkan dari pesan yang ditinggalkan oleh John. Berarti di sini kata kuncinya ada pesan, ada John. Berarti kalian nanti mencari di situ di teks itu kira-kira pesan dan John, kira-kira yang berhubungan dengan itu apa. Kemudian scan the passage for the keywords or related ideas. Ya, jadi itu tadi kalian telusuri dari kata kunci itu tadi gitu. Kemudian carefully read the sentence that contain the keyword. Jadi kalian cari dulu di teks itu yang mengandung kata kuncinya itu tadi yang mana. Kemudian kalian baca kalimat yang terdapat kata kunci itu tadi. Kemudian try to make an inference through all the related keywords gitu. Misalkan ada 2 kata kunci, kalian mencoba untuk menyimpulkan dari 2 kalimat yang ada 2 kata kuncinya itu tadi. Kemudian try or look for a suitable answer according to that sentence. Jadi cari jawaban yang cocok menurut kalimat itu tadi. Ya, gitu. Jadi kalian yang paling penting adalah tahu kata kuncinya dulu. Jadi kalian bisa mencari dalam teks dengan cepat gitu. Kemudian ya untuk contohnya, di sini ada suatu teks ya, kita coba baca teksnya dulu. Oke. Hybrid cars are good for the environment. Jadi mobil hibrida itu baik untuk lingkungan. But they may not perform as well as cars that run only on gasoline. Jadi performa mereka mungkin tidak sebaik dengan mobil yang menggunakan bensin. Ya, di sini ada the Toyota Prius gets great gas mileage and has a low emission, making it a good green option. Jadi Toyota Prius ini ya mendapatkan jarak tempuh bahan bakar yang bagus dan memiliki emisi rendah ya, yang menjadikannya pilihan yang baik atau green di sini maksudnya yang baik ramah lingkungan gitu ya. Kemudian, however, many people think that it is unattractive. Jadi, banyak orang menganggapnya itu tidak menarik. The Prius also cannot accelerate as quickly as other models and cannot hold as many passengers as larger gas-fueled SUV and vans. Ya, jadi Prius ini juga tidak dapat berakselerasi secepat model lain ya, dan tidak dapat menampung penumpang sebanyak SUV dan van ya yang berbahan bakar gas yang lebih besar gitu. Kemudian compared to similar gas-fueled option, hybrid cars also cost more money upfront. Jadi dibandingkan dengan mobil yang berbahan dasar gas yang lain, mobil hibrida ini
menghabiskan lebih banyak uang muka. Jadi mobil hibrida ini harganya hampir $3.500, lebih mahal daripada the same car configured to run just on gasoline. Jadi lebih mahal daripada mobil yang sama yang dikonfigurasi untuk menjalankan atau berjalan hanya dengan bensin gitu. Jadi, ya, which of the following can you infer from the passage? Yang dapat kalian simpulkan dari teks ini apa? Ya, untuk yang pilihan yang E, hybrid cars are more dangerous than other option. Jadi mobil hibrida ini lebih berbahaya daripada pilihan lain. Apakah ada di teks tadi? Enggak ya, enggak lebih berbahaya, berarti salah. Kemudian Toyota is making a lot of money from the Prius. Jadi Toyota menghasilkan banyak uang dari Toyota Prius ini tadi. Tidak dijelaskan. Kemudian cars that use gasoline are going to destroy the environment. Jadi mobil yang menggunakan bensin akan merusak lingkungan, ya, tidak dijelaskan juga di teks tadi. Kemudian hybrid cars may not be the best choice for everyone. Nah, jadi mobil hibrida ini mungkin bukan pilihan terbaik untuk semua orang. Benar nggak? Iya, ya, secara tidak langsung tadi kan menjelaskan gitu bahwa mobil hibrida ini tidak jauh lebih baik daripada mobil yang menggunakan bensin gitu kan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, untuk contoh selanjutnya, it can be inferred that Basilosaurus bred and gave birth in which of the following location. Jadi Basilosaurus ini melahirkan ya di mana gitu, tempatnya di mana gitu kan. Oke, jadi ya kira-kira di sini kan ada kata kuncinya yaitu Basilosaurus. Jadi kita cari di teks itu yang ada Basilosaurusnya. Coba second sentence explain ya that Basilosaurus is a kind of whales. Jadi kalimat kedua di sini menjelaskan bahwa Basilosaurus adalah sejenis ikan paus. Kemudian di kalimat keempat, such legs would have been far too small to have supported the 50-foot long Basilosaurus on land. Ya, jadi kalimat keempat di sini menyatakan bahwa kaki seperti itu akan terlalu kecil untuk menopang Basilosaurus sepanjang 50 kaki. Basilosaurus could not live on land. Ya, jadi dengan ukuran kaki seperti itu, ya, berarti tidak memungkinkan Basilosaurus ini hidup di darat ya. Kemudian sedangkan kalimat the last sentence emphasize that Basilosaurus was undoubtedly a fully marine whale, which means that it lives in a marine environment. Jadi tidak diragukan lagi bahwa paus ini adalah hewan laut atau hewan air yang hidup di air secara keseluruhan ya, seutuhnya gitu ya. Disebutkan bahwa tadi Basilosaurus dia seutuhnya adalah hewan air yang hidup di laut. Berarti dia melahirkan ya juga di in a marine environment ya, di environment atau di lingkungan laut gitu. Jawabannya adalah yang D. Oke ya, jadi setelah ini kalian bisa mencoba mengerjakan soal ya. Soal di modul ini juga saya upload di Schoology. Jadi nanti di Schoology kalian bisa langsung mengerjakan soal secara online dan nanti akan muncul skornya ya. Jadi kalian nanti bisa menghitung berapa jawaban yang benar gitu ya. Dan mungkin nanti juga akan saya tambah dengan soal-soal lain. Jadi setelah ini kalian bisa langsung Schoology ya. Silahkan lihat akses code-nya. Nanti saya juga informasikan akses code-nya di grup. Okay, I think it's enough for today. It's enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.